Nah, berikut ada 5 soal yang akan kelompok kami bahas. Untuk soal yang pertama, ada buktikan bahwa jika G merupakan grup komutatif dengan elemen identitas E, maka H himpunan semua elemen E anggota dari G yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan E membentuk subgrup G. Untuk menyelesaikan persoalan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tertutup terhadap operasi grup. Kita misalkan X dan Y itu merupakan anggota dari H. Maka kita gunakan persamaan pada soal X kuadrat sama dengan E dan Y kuadrat sama dengan E. Sehingga XY kuadrat itu sama dengan kita bisa tulis XY. Untuk membuktikan ini itu komutatif, kita tidak bisa langsung menggabungkan antara X dengan X dan Y dengan Y. Yang pertama itu kita kurungkan terlebih dahulu untuk Y dan X, dan kita ubah posisinya dari YX menjadi XY. Nah, setelah ini baru bisa kita gabungkan X dengan X dan Y dengan Y. Karena X dan X dan Y dikali dengan Y itu adalah E, maka keduanya yaitu E. Sehingga XY merupakan anggota dari H. Untuk syarat yang kedua yaitu memuat elemen identitas. Maka kita masukkan elemen identitasnya itu dikatakan yaitu E dengan memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan E. Sehingga E kuadrat sama dengan E, maka E merupakan anggota dari H. Untuk syarat yang ketiga yaitu tertutup terhadap inverse. Misalkan X itu merupakan anggota dari H, maka X kuadrat sama dengan, kita gunakan persamaan pada soal tadi, kita tulis X sama dengan E. Selanjutnya, kedua sisi kita kalikan dengan X inverse di sisi kiri. Dan untuk X inverse dengan X itu kita gabungkan, dan X inverse dikali dengan X itu sama dengan elemen identitas. Dan untuk X inverse itu dikali dengan elemen identitas, maka hasilnya yaitu X inverse. Sehingga kita dapatkan E, X sama dengan X inverse. E dikalikan dengan X itu sama aja X, maka X sama dengan X inverse. Nah, karena X sama dengan X inverse, maka kita masukkan ke persamaannya, kita ganti dengan X inverse. X inverse kuadrat sama dengan E. Sehingga X inverse merupakan anggota dari H. Jadi, dari ketiga syarat tadi, terpenuhi semua. Dan untuk himpunan H, X anggota dari G, yang mana X kuadrat sama dengan E adalah subgrup dari G, dengan syarat bahwa G komutatif. Maka H merupakan subgrup dari G. Baik, selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 2, diketahui matriks berordo 2x2 dengan entry bilangan real terhadap operasi penjumlahan adalah grup, dan S, yakni matriks A0, B0, di mana A dan B elemen bilangan real, apakah S subgrup dari grup matriks 2x2 dengan elemen real? Nah, untuk menjawab soal ini, kita ingat kembali teorema 5.2 dari buku teori grup oleh Sukirman, sehingga S adalah subgrup dari grup matriks 2x2 elemen bilangan real jika untuk setiap A dan B elemen dari S, maka A bintang B inverse itu elemen di S. Nah, karena ingat di sini operasi penjumlahan, sehingga operasi bintangnya ini nanti kita ubah menjadi operasi penjumlahan. Nah, ambil sembarang elemen di S, misalkan A yakni matriks A0, B0, dan B yaitu matriks C0, D0, sehingga A operasi bintangnya kita ubah menjadi penjumlahan, A ditambah B inverse. Nah, karena ini operasi penjumlahan, maka matriks B-nya ini cukup kita negatifkan, sehingga matriks B inverse-nya itu minus C0 min D0. Kita operasikan A ditambah negatif C, 0 ditambah 0, B ditambah minus D, dan 0 ditambah 0, sehingga A min C 0, B min D 0. Nah, karena ini kan elemennya itu merupakan bilangan real. Real dioperasikan dengan pengurangan dengan real kembali, hasilnya nanti akan tetap real, sehingga bentuknya ini serupa dengan bentuk S. Oleh karena itu, A plus B inverse-nya itu ada di S, sehingga S terbukti merupakan subgrup dari grup matriks berordo 2x2 elemen bilangan real.
Selanjutnya pembahasan nomor 3, misalkan H adalah subgrup dari grup G dan A elemen H, buktikan bahwa inverse dari A di H sama dengan inverse dari A di G. Untuk pembahasannya, inverse A di H, karena H adalah subgrup dari G, oleh karena itu A elemen H terdapat pula inverse dari A elemen H. Kita misalkan inverse dari A di H, maka kita memperoleh A kali inverse A di H sama dengan elemen identitas H. Kita juga memperoleh A inverse A di H dikali dengan A sama dengan EH, di mana E itu merupakan elemen identitas. Selanjutnya, identitas subgrup dan grup. Perlu kita ketahui bahwa elemen identitas dari subgrup sama dengan elemen identitas dari grup. Maka kita memperoleh elemen identitas H sama dengan elemen identitas G. Jadi kita memperoleh dari sini elemen identitas H adalah elemen identitas G. Maka dari sini kita memperoleh persamaan 1, yaitu A kali inverse A di H sama dengan elemen identitas G. Inverse A di H dikali dengan A sama dengan EG, di mana E itu merupakan elemen identitas. Selanjutnya itu inverse A di G. Karena A elemen H dan H adalah subgrup dari G, maka kita misalkan inverse dari G adalah inverse dari A di G. Maka kita memperoleh persamaan 2, yaitu A kali inverse A di G sama dengan elemen identitas G. Dan A inverse di G dikali dengan A sama dengan elemen identitas G. Selanjutnya kita membandingkan inverse dari persamaan sebelumnya yang telah kita peroleh. Untuk persamaan yang pertama itu A kali inverse A di H sama dengan elemen identitas G, dan persamaan yang kedua itu A kali inverse A di G sama dengan EG, di mana E itu merupakan elemen identitas. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita memperoleh A kali inverse A di H sama dengan A kali inverse A di G. Selanjutnya kita menggunakan hukum kanselasi di grup G. Karena A merupakan elemen H dan G merupakan grup, maka kita dapat mengalihkan kedua sisi dari A kali inverse A di H sama dengan A kali inverse A di G dengan inverse A di G. Selanjutnya kita memperoleh inverse A di G dikali dengan A kali inverse A di H sama dengan inverse A di G dikali dengan A dikali dengan inverse A di G. Selanjutnya kita dapat menggunakan sifat asosiatif. Dari sifat asosiatif kita memperoleh inverse A di G dikali dengan A dikali dengan inverse A di H sama dengan inverse A di G dikali dengan A dikali dengan inverse A di G. Karena inverse A di G dikali A merupakan elemen identitas, maka elemen identitas G dikali dengan inverse A di H sama dengan elemen identitas G di G dikali dengan inverse A di G, maka kita memperoleh inverse A di H sama dengan inverse A di G. Dari sini terbukti bahwa inverse dari A di H sama dengan inverse dari A di G. Oke, selanjutnya kita masuki ke soal nomor 4, di mana soalnya adalah misalkan G sama dengan Z12 atau bilangan bulat modulo 12 dengan operasi penjumlahan dan memiliki subgrup H sama dengan 0, 4, 8, dan K sama dengan 0 dan 6. Di sini kita perlu membuktikan bahwa H plus K adalah subgrup dari G. Nah, di sini kita ingat kembali teorema 5.6 untuk membuktikan H plus K sama dengan subgrup dari G, di mana teorema tersebut berbunyi jika H dan K adalah subgrup dari G, maka HK subgrup dari G jika HK sama dengan KH. Nah, di sini kita perlu membuktikan bahwa HK itu sama dengan KH. Sehingga pertama-tama kita bisa lakukan penjumlahan H plus K, di mana pada penjumlahan bilangan bulat modulo 12, 0 tambah 0 sama dengan 4,
0 tambah 6 sama dengan 6, 4 tambah 0 sama dengan 4, selanjutnya 4 tambah 6 sama dengan 10, 8 tambah 0 sama dengan 8, dan 8 tambah 6 sama dengan 14. Terus karena ini modulo 12 jadi 2, sehingga didapat H plus K memiliki elemen 0, 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya kita perlu menemukan elemen atau kita mencari K plus H, di mana setelah kita lakukan operasi penjumlahan, kita dapatkan K plus H sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini kita lihat bersama kalau H plus K itu sama dengan K plus H, di mana H plus K dan K plus H memiliki elemen 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa H plus K adalah subgrup dari G. Maka terbukti untuk pertanyaan nomor 4 ini. Selanjutnya, soal yang terakhir, jika U5 atau himpunan bilangan yang relatif prima terhadap 5 yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4 dengan perkalian modulo 5 adalah suatu grup, tentukan semua subgrup dari G. Penyelesaiannya, kita akan mencari order tiap elemen grup. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu elemen identitas dari grup. Karena operasinya berupa perkalian modulo 5, maka elemen identitasnya yaitu 1. Nah, kemudian order elemen sendiri adalah pangkat terkecil yang menghasilkan elemen identitas. Jadi nanti kita akan pangkatkan setiap elemen di U5 yang hasilnya akan kembali ke 1. Langsung saja untuk 1 pangkat 1 kongruen 1. Karena sudah kembali ke 1, maka order dari 1 yaitu 1. Kemudian untuk 2, kita hitung dan kita peroleh 2 pangkat 4 kongruen 1. Jadi order dari 2 yaitu ada 4, 1, 3, 4, 2. Kemudian untuk 3 dan 4, kita cari dengan langkah yang sama, dan kita peroleh order dari 3 ada 4, yaitu 1, 2, 4, 3, dan order dari 4 ada 2, yaitu 1, 4. Jadi, U5 memiliki 3 subgrup, yaitu subgrup dengan 1 elemen, kita lihat di order 1, yaitu 1. Kemudian subgrup dengan 2 elemen, kita lihat di order 2, yaitu 1, 4. Kemudian subgrup dengan 4 elemen, kita cek di order 4, ini 1, 2, 4, 3, dan yang di sini 1, 3, 4, 2. Angka-angkanya sama, tetapi urutannya tidak berpengaruh. Jadi kita tulis subgrup dengan 4 elemen, kita urutkan 1, 2, 3, 4, atau grup itu sendiri. Berikut referensi yang kami gunakan.